Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami informasikan Gubernur Jawa Barat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati unsur FKPD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan, beserta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dan tentunya yang kami hormati pula seluruh peserta yang sudah bergabung dalam video conference, tepatnya 3.000 partisipan yang terdiri dari unsur kedinasan, pengawas, kepala sekolah, guru, dan siswa se-Jawa Barat. Sampurasun. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Sabtu tanggal 2 Mei 2020 kita dapat mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2020 melalui video conference. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, marilah kita sejenak memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh salah satu guru dari SMAN 3 Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Aib Syahida MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi hadirin yang berbahagia. Marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Izinkanlah saya akan membacakan doa memandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari ini kami berkumpul pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Seraya menundukkan kepala serta menadahkan tangan, memohon di hadapan-Mu, terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Mengenai karakter dan kemuliaan asma-Mu, jadikan pendidikan nasional kami secara sarana menciptakan peradaban Indonesia yang unggul. Tumbuhkan selalu dalam jiwa kesanggupan untuk menghadirkan pendidikan berkualitas dan dapat diakses secara berkeadilan, serta menjadi bangsa yang memiliki kecerdasan secara komprehensif dan berbudi pekerti luhur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang memberi ketentraman di hati kami. Di tengah situasi mencekam ini, kami bersimpuh memohon ampun atas dosa dan kehilapan kami. Kami lemah, tak berdaya, sedangkan Engkau Maha Kuasa. Kami tidak mampu mengusir dan membasmi virus corona ini tanpa campur tangan-Mu.
Ya Rabbana, lindungilah kami, keluarga kami, sahabat kami, dan keluarga sahabat-sahabat kami, tetangga kami, rakyat Indonesia. Engkau pelindung terbaik dalam kehidupan kami. Lindungilah para dokter, perawat, dan mereka yang ikhlas membantu merawat yang sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang meniupkan kehidupan atas diri kami, yang menguasai napas dan detak jantung kami. Kami memohon, musnahkanlah virus mematikan ini. Sebab atas izin-Mu jua, maka pandemi COVID-19 ini pasti berakhir. Jauhkan dan kembalikan ke asalnya, serta lepaskan dari setiap inci tubuh kami. Ya Allah, yang Maha Aziz, ya Kabir, musibah pandemi COVID-19 telah mengganggu kami dari sendi-sendi kehidupan keseharian. Kami tidak dapat beribadah dengan tenang, tidak dapat belajar dan mengajar dengan tenang, dan kami pun tidak dapat menjalankan tugas keseharian dengan baik dan tenang. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah cobaan ini menjadi sebuah pelajaran, dan berikanlah kepada kami kesabaran dan ketabahan dalam menerima ujian ini. Karena setiap musibah mengandung permata yang berharga, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang berhak mendapatkannya. Allah menyukai orang yang sabar dan ikhlas. Mereka tersenyumlah di kala sedih, tetap menerima di saat kecewa. Betapa mulia jiwa yang sabar dan ikhlas, yang meyakini akan datangnya kebahagiaan pemberian Tuhannya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun? Oleh karena itu, ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami, dan tetapkanlah hati kami untuk selalu berada di atas jalan-Mu yang benar. Berilah ampunan kepada bangsa ini. Kami mohon janganlah Engkau murka terhadap bangsa kami. Jauhkanlah hukuman-Mu dari bangsa ini. Lepaskan bangsa ini dari kehancuran, dari perpecahan dan pertikaian. Hindarkanlah kami dari merasa diri paling benar dan dari sifat-sifat tercela lainnya. Karena hal tersebut hanya akan merusak sendi-sendi keutuhan negara. Wasu'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Insinyur Dewi Sartika MSI. Disilakan. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita banggakan, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ibu Ketua Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Asisten Daerah Pemerintahan Hukum, HAM dan Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati teman-teman di para kepala biro atau yang mewakili, beserta juga teman-teman dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga panitia peringatan Hari Pendidikan Nasional. Yang saya banggakan dan saya cintai para kepala sekolah, baik SMA, SMK, SLB se-Jawa Barat, negeri dan swasta, MKKS, beserta juga komite sekolah, Dewan Pendidikan, anak-anakku yang saya banggakan di seluruh pelosok Jawa Barat, yang sekarang berada di ruang virtual, yang hari ini sama-sama di hadapan kita semua sedang mengikuti jalannya peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 yang hadir bersama Pak Gubernur.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robi. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi karunia dan nikmat sehingga dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 tingkat Provinsi Jawa Barat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu taat dan patuh kepada ajarannya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Gubernur yang saya hormati, peringatan Hari Pendidikan Nasional ini diselenggarakan berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 42518 tanggal 29 April 2020 perihal pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 dengan tema Belajar dari COVID-19. Peringatan tahun ini tentu saja berbeda dengan tahun sebelumnya. Tidak diselenggarakan dalam format upacara bendera mengingat pandemi COVID-19, namun diselenggarakan dalam format virtual dengan semangat yang sama, yaitu sebagai momentum bagi kita semua untuk senantiasa mengabdi kepada pendidikan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pak Gubernur yang saya hormati, peserta yang hadir pada pelaksanaan peringatan hari ini, kurang lebih sekitar 3.000 orang, kita membagi dalam 4 room, dan insya Allah kita akan mengikuti sampai kegiatan ini berakhir. Peserta yang hadir, salah satunya adalah juga pejabat Bidang Pendidikan se-Jawa Barat, pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan peserta didik pada SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta se-Jawa Barat. Kami sampaikan bahwa dalam momentum Hardiknas ini akan dilaksanakan juga penulisan harapan terhadap dunia pendidikan pada kapsul waktu yang secara simbolis akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya, kapsul waktu ini akan dibuka 25 tahun ke depan atau pada tahun 2045. Diknas ini dapat kita resapi bersama, khususnya untuk mengingatkan kita bersama bahwa pendidikan akan terus hidup dan berkembang meski dalam suasana pandemik seperti hari ini. Di masa pandemik COVID-19, kami juga ingin melaporkan kepedulian seluruh insan pendidikan yang ada di Jawa Barat. Sejumlah dana sudah kita serahkan. Jumlah yang kami salurkan melalui Jabar Peduli adalah sebanyak 2.082.988.007 rupiah. Kemudian juga ada dana sejumlah 950.266.406 rupiah dari seluruh SMA, SMK, SLB yang kepada masyarakat terdampak COVID-19 baik secara langsung maupun melalui lembaga lainnya. Jadi itu adalah dana-dana yang dihimpun oleh para kepala sekolah, komite sekolah beserta juga seluruh orang tua dan peserta didik. Ada bantuan berupa barang Pak Gubernur yang kami catat, sembako sebanyak 21.408 paket, APD sebanyak 2.194 piece, masker sebanyak 121.823 piece, hand sanitizer sebanyak 9.863 liter, disinfektan sebanyak 7.475 liter, dan face shield sebanyak 2.785 piece, yang kepedulian ini juga dilaksanakan oleh para guru-guru untuk masyarakat di seputar atau sekitar satuan pendidikan yang ada di seluruh pelosok Jawa Barat. Pak Gubernur, hari ini juga kita sudah mengumpulkan dan akan kita salurkan. Kalau barang yang tadi sudah disalurkan, yang ada pada kita catatannya adalah bantuan sembako sebanyak 1.806 paket, APD sebanyak 100, masker sebanyak 6.300
90 piece, hand sanitizer sebanyak 93 liter, disinfektan sebanyak 136, dan face shield sebanyak 205 piece. Alhamdulillah Pak Gubernur, sekolah kami di SMK yaitu SMK 4, 6, 8 dan SMA 1 Cimahi sudah mendapat masing-masing 20 paket untuk sama-sama dengan tim yang dipimpin oleh Pak Sarif Hidayat dalam rangka produksi ventilator kerjasama dengan Salman ITB. Jadi sekolah SMK kita juga dilibatkan, dan insya Allah dari 500 yang akan dibuat kita mendapatkan 80, mereka nanti akan dievaluasi. Jadi ini juga bentuk sebuah kepedulian dari kita semua. Perlu juga kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 2 Mei bertepatan dengan pengumuman kelulusan peserta didik jenjang SMA, SMK dan SMA LB dan MA. Untuk itu kami berharap Pak Gubernur bisa memberikan pengarahan sekaligus juga memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang ada di seluruh pelosok Jawa Barat. Demikian Pak Gubernur laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon Pak Gubernur dapat memberikan arahan dan sambutannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga seluruh peserta yang ada pada pertemuan hari ini dan teman-teman yang ada di ruang virtual selalu dalam keadaan sehat, selalu berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan untuk kita semua. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama sebuah video tayang tentang donasi untuk penanganan COVID-19 dari dunia pendidikan kepada masyarakat. Selamat menyaksikan. Dan selanjutnya akan kita saksikan penyerahan bantuan penanganan COVID-19 berupa uang dan APD secara simbolis oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. Dan adapun bantuan yang diserahkan berupa 100 set APD dan uang senilai Rp2.988.007. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat semula dan semoga tentunya bantuan yang diserahkan dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan tentu yang kami hormati, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kita akan menyaksikan video tayang tentang COV Education Challenge dan Jabar From Home Challenge dari peserta didik SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. Selamat menyaksikan.
Baik, itulah dia video tayang tentang kreativitas dari para siswa di Jawa Barat yang sangat kreatif. Dan Bapak Ibu, kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, beserta seluruh jajaran di Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Sohibul Hajat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, beserta para kepala sekolah yang mendengarkan suara saya di seluruh Jawa Barat, juga kepada anak-anak sekolah yang juga ikut menyimak dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 dalam suasana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang mendengar suara saya ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang hadir sekarang tidak ada yang terpapar positif COVID. Oleh karena itu mari kita syukuri satu nikmat yang luar biasa yang selama ini mungkin kita menganggap sepele, yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua, kita syukuri kita masih bisa bersilaturahim, bisa mendengarkan suara, bisa melihat walaupun tidak dengan jarak dekat, untuk saling watawal sobil haq, menyampaikan kebenaran, dan watawal sobisob, saling menyampaikan kesabaran di suasana yang memprihatinkan ini. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang berbeda dengan tahun lalu. Kita merayakan Hari Pendidikan Nasional dengan cara baru. Kita sedang ditegur, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita dalam membangun peradaban manusia ini, atas kehilafan kita menyepelekan hal-hal yang seharusnya menjadi keseimbangan di bumi ini, dan teguran Allah kepada kita yang mungkin jauh dari keseimbangan hidup kita lahir dan batin. Ini juga pelajaran pada saat COVID ini, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Jikapun kita nanti menang melawan COVID, maka cara kita hidup, cara kita berkomunikasi pasti tidak akan sama dengan sebelumnya. Ada 3 revolusi di dunia ini yang mengubah perjalanan manusia, yang membelokkan arah peradaban manusia. Yang pertama adalah revolusi industri yang mengubah cara kita dalam mencari makan, dalam bergerak dengan mobil, kereta api, pesawat terbang, dan lain-lainnya.
Revolusi berikutnya adalah revolusi teknologi informasi yang mengubah cara kita berhubungan, berkomunikasi, mengubah cara kita mencari ilmu, dan mengubah kita dengan hal-hal yang lebih cepat melalui internet, melalui media sosial, melalui revolusi 4.0-nya. Dan hari ini kita mendapatkan takdir sejarah sebagai manusia-manusia yang mengalami peristiwa bersejarah, yaitu revolusi oleh COVID-19 ini. Revolusi ini akan mengubah cara kita dalam berinteraksi sosial, akan mengubah cara kita dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, dan mengubah cara kita melaksanakan kegiatan pendidikan. Hari ini adalah perang. Situasi hari ini adalah situasi darurat yang kita sebut darurat kesehatan. Esensinya kita ini sedang berperang. Kalau dulu berperang dengan musuh yang jelas, dengan penjajah yang jelas, hari ini kita berperang dengan makhluk yang tidak terlihat. Hari ini kita berperang dengan sesuatu yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Oleh karena itu, jika kita dalam situasi perang seperti ini, maka semua harus melaksanakan bela negara. Bela negara pertama dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di lini depan. Dokter, petugas kesehatan, berperang menjaga nyawa seperti perang Dunia Kedua dan sebelumnya. Berikutnya adalah bela negara dari TNI Polri yang biasanya menggunakan senjata untuk berperang membela NKRI. Sekarang TNI Polri berperang menjaga kewibawaan negara, menjaga kedisiplinan warga, dan menjaga keutuhan NKRI dengan kondusivitasnya. Mari semua melaksanakan bela negara karena negara sangat membutuhkan kita semua untuk berpartisipasi memenangkan perang ini. Mereka yang punya harta, mari bela negara dengan menyumbangkan hartanya. Tadi sudah dilakukan bela negara oleh keluarga besar dari dunia pendidikan Jawa Barat, menyumbang lebih dari 2 miliar hartanya, menyisihkan penghasilannya, melaksanakan bela negara untuk membantu percepatan penanggulangan COVID di Jawa Barat. Bagi mereka yang punya ilmu, maka bela negaranya adalah menggunakan ilmu, membangun ventilator untuk kesehatan, menyiapkan PCR test melalui ilmu biologinya, menyiapkan potensi kapan COVID bisa selesai atau lama melalui statistiknya, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam bela negara di saat perang COVID ini. Berikutnya adalah bela negara kepada mereka yang menjadi relawan, mereka yang menyumbangkan tenaganya melalui Karang Taruna, melalui PKK, melalui kerelawanan-kerelawanan yang hadir di masyarakat, menyemprotkan disinfektan, membagikan nasi bungkus, membantu klarifikasi data, dan lain sebagainya. Itulah bela negara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mungkin tidak punya harta, tidak punya ilmu, yang mereka punyai hanya adalah tenaga. Dan terakhir adalah untuk mengurangi korban perang ini, maka kita melakukan bela negara sisanya dengan berdiam diri di rumah. Karena musuh ini datang menghancurkan kita kalau kita berkerumun, kalau kita tergoda untuk berdekatan dengan jumlah yang sangat besar. Maka bela negara masyarakat mayoritas adalah dengan berdiam diri di rumah, mencoba mencari cara tetap produktif untuk melaksanakan kegiatan melawan COVID-19 ini. Perang melawan COVID-19 ini terbagi menjadi 3 benteng. Benteng pertama, benteng pertahanan pencegahan. Benteng kedua, kalau benteng pertama jebol, adalah benteng pelacakan. Virus-virus musuh kita ada di mana. Kalau benteng kedua jebol, kita tidak bisa melaksanakan dengan baik, maka musuh kita akan menyerang benteng terakhir, yaitu benteng perawatan di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, yang terbukti
jika kita tidak siap, sudah banyak yang berkorban dan terkorbankan melalui serangan di benteng ketiga. Oleh karena itu, Jawa Barat yang tidak punya banyak nilai ekonomi secara massal, yang tidak memiliki teknologi secara besar, modal kita hanya satu, yaitu modal sosial. Modal kita hanya satu, yaitu modal kemanusiaan. Asal kita ukhuwah insaniyah diperkuat, selama kita sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab kita perkuat, selama kita bisa watawasau bil haq watawasau bisawab kepada sesama manusia yang kuat, harusnya benteng pertama pencegahan melawan COVID bisa kita menangkan. Karenanya taatlah untuk social distancing. Karenanya taatlah untuk menjaga jarak agar benteng pencegahan kita tidak jebol. Karenanya taatlah tidak mudik kepada orang tuanya karena akan menguatkan benteng pertama kita. Silaturahmi adalah mulia, mudik adalah mulia. Bertemu orang tua adalah surga kita di dunia. Tapi kemuliaan, kebaikan silaturahmi jauh lebih penting adalah dengan mencegah kematian. Mencegah kematian, melawan penyakit jauh lebih mulia dari sekadar silaturahim. Jika kita ada dua pilihan, mendapatkan kebaikan dan melawan kemudorotan, maka syariatnya kita harus mendahulukan melawan kemudorotan baru mendapatkan kebaikan. Ini adalah pengorbanan semua pihak di zaman COVID ini. Tidak ada yang tidak terdampak oleh COVID. Dari akar rumput sampai industri besar, dari pedagang-pedagang jalanan sampai shopping mall dan pasar rakyat, dari pegawai rendahan sampai pejabat tinggi, semua terdampak COVID. COVID ini menyerang dari anak kecil sampai orang tua, menyerang orang miskin sampai orang kaya, menyerang negara berkembang sampai negara maju. Oleh karena itu, kita berharap Jawa Barat bisa menjadi contoh teladan terhadap keberhasilan melawan COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di era Hari Pendidikan Nasional ini, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan adalah cara kita untuk mengestafetkan peradaban kita. Orang tua kita, Ki Hajar Dewantoro, mengestafetkan dasar-dasar pondasi kepada kita yang hidup hari ini di 2020. Dan kita akan mengestafetkan yang diberi Allah sebagai pelaksana tugas pendidikan untuk mengantarkan generasi kita 25 tahun lagi di 2045 sebagai generasi emas, sebagai generasi yang hidup, yang lebih arif bijaksana, sebagai generasi yang belajar dari kesalahan kami generasi 2020, dan generasi yang hidupnya lebih arif dan lebih menghormati baik sesama manusia, lingkungan, dan tentunya mencintai Tuhan yang Maha Kuasa. Pendidikan bukan urusan persiapan mencari kerja, pendidikan adalah cara kita untuk selamat, cara kita untuk hidup lebih hemat, cara kita untuk hidup lebih pintar, cara kita untuk hidup lebih beradab, cara kita untuk hidup lebih maju dibanding generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu saya titipkan bahwa dengan revolusi COVID, revolusi informasi, ancaman-ancaman hadir ke anak-anak didik kita, ke lingkungan sekolah kita. Ancaman ideologi yang ingin menggantikan Pancasila adalah nyata. Oleh karena itu, jika mau selamat, Pancasila harus tetap menjadi landasan bangsa Indonesia kita. Dari sila ketuhanan sampai sila keadilan harus kita jaga. Jangan sampai sekolah-sekolah di Jawa Barat bocor oleh datangnya tawaran-tawaran ideologi yang ke kiri atau terlalu ke kanan yang ingin menghancurkan Pancasila dengan cara-cara barunya. Oleh karena itu para kepala sekolah saya titip, jadikan benteng Pancasila yang selalu kuat, tidak hanya untuk dihafalkan setiap upacara bendera, tapi yang penting diamalkan. Kenapa? Karena hari ini pintar saja tidak cukup,
kita harus punya kepintaran dan juga punya karakter. Pendidikan karakter kita berharap anak-anak menjadi anak-anak generasi yang jujur. Saya tidak mau mendengar lagi ada ketidakjujuran dalam lingkungan pendidikan kita. Ada KKN dalam urusan rotasi mutasi pejabat pendidikan. Ada curi-curi korupsi dalam proyek-proyek pendidikan. Ada hal-hal yang sifatnya asusila dalam lingkungan pendidikan. Itu harus kita lawan, kita hindari, jangan sampai hal-hal negatif terjadi di dunia pendidikan. Kita harus menjadi masyarakat pendidikan yang kompetitif, yang bisa merespon kemajuan dunia. Tolong ciptakan inovasi-inovasi baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita tidak selalu harus by book, tidak harus selalu textbook. Manusia itu adalah manusia yang penuh dengan rezeki intelijensia. Kita bisa menciptakan apa saja yang kita mau. Terbukti pada saat COVID ini, tiba-tiba kita bisa membuat ventilator dengan karya anak bangsa. Yang salah satunya dikerjakan oleh SMK di Jawa Barat. Yang tadinya ventilator harganya 500 sampai 600 juta, satu unit harus impor. Dengan teknologi lokal kita bisa menciptakan kualitas yang mirip dengan harga hanya 10 sampai 15 juta. Ini artinya bangsa kita harus semangat, kita punya kekuatan yang luar biasa. Jangan selalu dengan efek terdesak atau kepepet baru kita berinovasi. Jadi saya titip, selain nilai kejujuran dan keteladanan yang pertama, saya titipkan nilai kompetitif dan inovasi harus menjadi warna pendidikan di Jawa Barat. Berikutnya, nilai kepedulian harus muncul. Tidak boleh ada orang-orang sombong lahir dari pendidikan kita. Tidak boleh ada orang-orang yang IQ-nya tinggi tapi EQ dan SQ-nya sangat rendah. Tidak boleh ada orang yang sombong dengan keilmuannya dan merendahkan orang melalui keilmuannya. Kita harus melahirkan mereka-mereka yang punya empati. Kita menyaksikan di Jawa Barat menjadi inspirasi Indonesia, anak SD menyumbangkan tabungannya untuk melawan COVID di Kabupaten Bandung. Kemudian ada anak SD berikutnya yang menyumbangkan seluruh tabungannya untuk penanggulangan COVID di Kabupaten Bandung Barat. Ini mengindikasikan nilai moral kepedulian dicontohkan oleh mereka-mereka yang masih polos, mereka-mereka yang masih jernih bisa melihat isu COVID dan kemanusiaan. Inilah yang harus menjadi dasar bahwa pendidikan di Jawa Barat tidak melulu soal ujian, tidak melulu soal ulangan, tidak melulu soal teknis, tapi adalah nilai-nilai di luar keilmuan, yaitu karakter. Kami titip juga agar dunia pendidikan di Jawa Barat melahirkan sebuah agenda baru pasca COVID. Kami berharap, dan ini harus diseriuskan, kita jangan nanti bisnis as usual setelah COVID ini selesai kembali ke hal-hal lama. Tolong Ibu Kadis segera diseminarkan apa yang harus kita lakukan pasca COVID. Jawa Barat selalu terdepan dalam berinisiatif. Saat COVID yang lain ngantri di Jakarta, kita duluan provinsi yang mengetes COVID sendiri. Saat yang lain masih ragu-ragu mengeluarkan data, Jawa Barat yang pertama menyampaikan persebaran virus dengan transparan. Yang lain masih manual, kita sudah membangun Picobar dengan aplikasi digitalnya. Itulah esensi Jawa Barat, menggunakan inovasi teknologi di depan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Di momen Hari Pendidikan yang luar biasa ini, kami menitipkan agar para guru ingat menjadi teladan kepada murid-muridnya. The best leadership is leadership by example. Kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan yang memberikan keteladanan. Ing ngarso sung tulodo, yang di depan memberikan keteladanan. Ing madya mangun karso, yang di tengah menyeimbangkan. Tut uri handayani, yang di belakang memberikan semangat. Para guru berada di garis depan menjadi teladan, turun ke bawah di tengah menyeimbangkan, menenangkan,
dan sekali-kali jaga jarak dari belakang, memberikan nasihat dan motivasi kepada anak-anaknya. Itu esensi nasihat dari Ki Hajar Dewantoro yang harus diaplikasikan di pasca COVID ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Di sini bulan yang kita rindukan sudah hadir di antara kita. Tapi kita tidak bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan kerinduan kita. Tidak ada lagi menjelang maghrib mereka yang berjajaran di jalan menjual makanan untuk berbuka dengan riang gembira. Tidak ada lagi alet-aletan, iring-iringan, anak-anak dan dewasa semua ngabring ke masjid untuk melaksanakan taraweh. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan buka bersama dan lain sebagainya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di bulan Ramadan, bulan turunnya berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat. Bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu pengampunan seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan melatih kesabaran kita yang paling utama. Bulan Ramadan, bulan kita melaksanakan, maksimalkan tolong menolong sesama kita. Saya doakan dunia pendidikan di Jawa Barat adalah anak-anak dan guru-guru dan semuanya masuk ke dalam golongan yang tangannya di atas, golongan bukan golongan yang tangannya di bawah. Golongan yang selalu turun tangan, bukan golongan yang lepas tangan. Golongan pendidikan di Jawa Barat adalah golongan yang memberi solusi, bukan hanya membuli atau modal-modal mencaci maki. Golongan dari dunia pendidikan Jawa Barat harus anfa'uhum linnas, menjadi golongan yang hidupnya mulia karena memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat melalui eksistensi ilmunya, melalui tenaganya, melalui hartanya, melalui semua yang kita punya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi COVID ini dengan hati yang lapang. Mudah-mudahan anak-anak kita belajar dengan daring, dengan cara-cara baru. Saya menyaksikan sendiri karena saya masih punya anak yang sedang sekolah di usia sekolah, melaksanakan tugas secara online, membunuh kebosanannya, mencari cara dan lain sebagainya, meningkatkan imunitas melalui ibadahnya, itu mewakili apa yang terjadi di seluruh Jawa Barat. Dan saya sampaikan sedikit berita baik dari semua yang positif COVID, hampir tidak ada positif COVID menyentuh anak-anak sekolah kita. Ini artinya anak-anak sekolah kita adalah golongan yang paling disiplin dalam bela negara berperang melawan COVID. Ini harus dicontoh, ketaatan anak-anak yang masih polos karena taat pada Bapak Ibu, taat pada orang tuanya, mereka masuk golongan yang jauh dari COVID. Di Jawa Barat yang positif COVID kebanyakan adalah lelaki 60%, perempuan 40%. Perempuan ternyata lebih disiplin dibanding laki-laki. Yang kena positif COVID di Jawa Barat kebanyakan usia 50 ke atas, mengindikasikan semakin sepuh imunitas semakin turun, dan yang banyak memberikan dampak COVID adalah lelaki, usia milenial, usia produktif. Oleh karena itu, kedisiplinan yang ditunjukkan anak-anak sekolah saat belajar sekolah harus jadi penyemangat kepada mereka. Sampaikan pesan saya kepada mereka, bahwa mereka sudah melaksanakan bela negara dengan luar biasa, memberikan contoh pada orang tuanya, pada kaum-kaum yang lebih senior dari usianya. Anak-anak sekolah Jawa Barat jauh dari COVID karena kedisiplinan mereka, taat pada perintah negara, perintah orang tua dalam melawan COVID-19 ini. Terakhir dari saya, maka hidup kita akan berubah setelah COVID ini. Hidup kita harus lebih efisien. Kalau tidak perlu bertemu, tidak perlu bertemu. Kalau cukup urusan via telepon, tidak perlu ada rapat-rapat. Kalau bisa beres oleh Vicon, tidak perlu ada studi banding lagi. Dunia sudah berubah mulai hari ini. Dulu anggaran kita besar untuk SPJ, untuk studi banding. Pasca COVID, dunia akan berubah. Kami akan membuat aturan,
Jika semua bisa dilakukan seperti ini, maka tidak perlu ada perjalanan fisik lagi yang tidak perlu. Rapat kabinet sekarang Vikon, musrenbang sekarang Vikon, bahkan peringatan seperti ini melaksanakan dengan Vikon. Tidak melewati dan tidak menghalangi esensi pesan-pesan yang disampaikan. Maka saya meyakini pasca pandemi pun anggaran Dinas Pendidikan harus lebih mengena pada tujuan akhir, membangun karakter, membangun intelektualitas, membangun lahir dan membangun batin. Tolong dievaluasi oleh lingkungan pendidikan, apakah anggaran 20% ini membawa perubahan? Dunia pendidikan sebelum anggaran wajib 20% dan dunia pendidikan setelah anggaran wajib 20%, apa perbedaannya? Jangan-jangan tidak ada perubahan. Jangan-jangan anggaran kita dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya rutin, untuk hal-hal yang sifatnya tidak membawa eksponensial perubahan. Jawa Barat, anggaran untuk pendidikan sudah lebih dari 20%, hampir 40% untuk pendidikan baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan maupun pendidikan yang tidak dikelola oleh Dinas Pendidikan, hampir 40%. Apa pencapaiannya? Apa indeks keberhasilannya dan lain sebagainya? Nah, oleh karena itu, di pasca pandemi COVID, mari kita renungkan. Saya tunggu rekomendasi-rekomendasi pendidikan Jawa Barat pasca COVID akan seperti apa wajahnya. Yang pasti kita akan hidup lebih efisien, kita akan hidup lebih sehat, tidak macam-macam. Kita akan hidup lebih teknologis, memaksimalkan teknologi, dan kita akan hidup lebih siap terhadap hal-hal yang sama serupa di generasi-generasi mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, ada cita-cita, ada juga isyana. Tapi ingat, tidak boleh disentuh. Mari kita bersama perangi corona melalui pembelajaran jarak jauh. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil yang telah menyampaikan sambutan sekaligus juga arahan kepada seluruh peserta yang sudah tergabung dalam video conference pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Barat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat untuk dapat menyisipkan kertas harapan ke dalam kapsul waktu yang telah disediakan. Kami silakan Bapak dan Ibu. Baik, akan dibacakan terlebih dahulu oleh Gubernur Jawa Barat. Kami persilakan Bapak. Izin saya membacakan surat yang akan saya masukkan ke dalam kapsul. Pendidikan terbaik adalah pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dinamis di setiap masa dan mampu memprediksi masa depan. Hari ini, 2 Mei 2020, akses pendidikan dihadapkan pada tantangan keterbatasan akibat adanya pandemi COVID-19. Di tahun 2045, tentu tantangannya akan berbeda. Tetapi apapun itu, dunia pendidikan akan selalu menjadi salah satu faktor utama manusia bertahan hidup di setiap zaman. Semoga dunia pendidikan di Jawa Barat juara lahir dan batin selamanya. Ada sebuah quotes yang saya tulis juga, masa depan cerah didapat dari 2 hal, nasib baik atau pendidikan. Nasib baik sudah ada yang mengatur, pendidikan kita sendiri yang mengatur. Atalia, 2 Mei 2020, hatur nuhun. Izinkan saya membacakan surat yang saya tulis tangan tadi pagi yang akan dibuka 25 tahun mendatang. Di tahun 2045 usia saya 74 tahun, sudah lansia.
Kalau Allah berikan takdir umur panjang, maka di 2045 saya bisa menyaksikan kembali surat ini dibacakan. Saya tulis dalam 2 lembar, mohon izin saya membacakan. Hari ini, Sabtu 2 Mei tahun 2020. Saya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menuliskan pesan ini dalam kondisi bangsa yang sedang darurat dan kondisi dunia yang sedang genting oleh serangan virus COVID-19 yang menyerang umat manusia. Hari ini 3,4 juta manusia terinfeksi dan 230.000 manusia mati. Kami hari ini sedang berperang dengan musuh yang tidak terlihat. Dunia berubah total. Menang atau kalah, hidup kita akan beradaptasi dengan cara baru. Peradaban manusia akan berbeda sejak 2020. Tahun 2020 adalah titik belok hidup kami. Namun, manusia akan selalu beradaptasi. Manusia tetap survive dengan cara baru. Pendidikan akan menemukan pola dan metode baru. Pendidikan bukan soal persiapan mendapatkan pekerjaan. Pendidikan adalah cara manusia mengestafetkan peradaban. Pendidikan adalah cara kita untuk hidup lebih baik, hidup lebih pintar, hidup lebih efisien, hidup lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Semoga mereka yang hidup di 2045 adalah generasi yang belajar dari kami, generasi yang melakukan banyak kemajuan, juga banyak melakukan kesalahan. 2045 katanya Indonesia sudah menjadi negara maju. 2045 katanya negara Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar nomor 3-4 dunia. Jika itu benar, maka tugas saya sebagai Gubernur Jawa Barat 2018-2023 tidaklah sia-sia. Bandung 2 Mei 2020, Ridwan Kamil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan untuk dapat langsung menyisipkan surat yang berisi harapan ke dalam kapsul waktu yang telah disediakan. Kami persilakan dengan hormat tentunya Bapak Gubernur beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat untuk dapat langsung menyisipkan kertas-kertas harapan tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu, kita juga berharap semoga harapan demi harapan yang telah dituliskan oleh Bapak dan Ibu akan dapat terwujud sepenuhnya pada tahun 2045 mendatang. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama Bapak Gubernur dan juga Ibu Atalia memasukkan harapannya ke dalam kapsul waktu yang telah disediakan. Silakan Bapak. Mudah-mudahan tentunya semuanya dapat terwujud dan juga dapat memotivasi seluruh generasi muda yang saat ini bergabung untuk dapat memajukan Provinsi Jawa Barat kita tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bapak Gubernur dan juga Ibu Atalia Pratia Kamil selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, demikian seluruh rangkaian acara kita telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan mohon izin Bapak Gubernur sebelum kita mengakhiri kebersamaan untuk dapat mengabadikan momen ini bersama dengan tamu undangan dan juga tim dari Dinas Pendidikan yang sudah bekerja keras tentunya untuk dapat menyelenggarakan acara ini dengan maksimal dan luar biasa. Kami persilakan. Dan mohon Bapak Ibu mohon izin untuk tetap menjaga jarak tentunya selama sesi foto bersama. Baik.
Untuk ibu-ibunya boleh agak sedikit jongkok, kami silakan. Dari tim Dinas Pendidikan, boleh silakan berjongkok. Dan tim dokumentasi juga silakan untuk dapat bersiap-siap. Baik, tim dokumentasi silakan, kita akan hitung bersama-sama. Ini gaya formal dulu seperti biasa. 1, 2, 3. Baik, nah sekarang boleh nanti kalau saya bilang Jabar, boleh bilang juara dengan mengepalkan tangan. Jabar! Jabar! Sekali lagi Jabar! Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir. Tentunya juga mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh yang bergabung dalam acara ini. Hatur nuhun.